Ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelumnya selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu pengawas hebat ya se-Nusantara. Kemudian juga di sini ada teman-teman panitia, Pak Samsir, ya Pak Samsir, beliau pengawas SMP dari Kabupaten Karimun. Kemudian nanti ada Bu Titik ya, Bu Titik Sugila Harwati Dewi, nanti beliau akan bergabung karena masih ada kegiatan lain. Beliau pengawas SMP dari Depok. Saya sendiri, Bu Lili Rosnawati, pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa untuk mengawali kegiatan forum ilmiah kita hari ini, Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini mendapat berkah ya dan berjalan dengan lancar, Bapak Ibu, kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini Forum Ilmiah APSI Pusat ya. Jadi forum ilmiah yang difasilitasi oleh APSI Pusat ini adalah forum ilmiah yang memasuki tahap ke-26 ya Bapak Ibu ya. Tahap ke-26 ini hari Jumat tanggal 27 November ya 2020. Dan hari ini kita menampilkan 3 pemakalah ya Bapak Ibu yang sudah hadir di room kita hari ini. Yang pemakalah pertama nanti ada Ibu Dr. Randa T. Frida Nenti MPD. Beliau pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang ya. Kemudian pemakalah kita yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Sukirman MPD. Beliau adalah pengawas SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Ya. Kemudian pemakalah kita yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Ibu Liza SPD MPD. Yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena Bu Liza ini adalah tim APSI Pusat juga ya. Beliau adalah pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan sesi presentasi, seperti biasa Bapak Ibu kita tampilkan dulu tata tertib kita ya Bapak Ibu, agar tata tertib kita ini bisa kita patuhi bersama, sehingga kegiatan kita berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Izin saya share screen. Orang udah mulai webinar, anak nangis. Jangan ribut, jangan ribut. Mulai webinar. Jam 3 baru kita pemasak ini nenek. Jam 3 kita baru pemasak ini nenek. Baik Bapak
Ibu, itulah tadi Bapak Ibu tata tertib yang mudah-mudahan bisa kita taatin bersama Bapak Ibu, terutama demi ketertiban acara. Bapak Ibu kita ingatkan kembali untuk menjaga mikrofonnya masing-masing ya Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu teman kita yang sedang presentasi. Ya, jadi mohon izin, mungkin saya akan mute-kan dulu semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai Bapak Ibu presentasi forum ilmiah kita. Yang pertama, pemakalah pertama kita adalah Ibu Dr. Anda T. Frida Nanti MPD, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Samsir, pengawas SMP dari Kabupaten Karimun. Kami persilakan Pak Samsir. Pak Samsir. Oke, ya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada hari ini serta seluruh ya hadirin wal hadirat ya, yang hadir di room ini dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah pada paparan pertama ini saya akan menjadi moderator, di mana penyaji pertama adalah Dr. Anda Tengku Frida Nanti MP dengan judul mengalah pembimbingan Prada masa COVID-19 di sekolah binaan. Halo Bu Frida. Ya Pak. Oh, sudah hadir di room kita Bapak Ibu semua ya. Ya, nyanyian Sabang sampai Merauke dinyanyikan anak lemah mulai. Tim pemengalah pun sudah oke, ada baiknya segera dimulai. Oke, dipersilakan Bu Frida, dan diingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa untuk menyurkan daripada mikrofonnya, dan Bu Frida ingatkan bahwa paparan 15 menit dan 30 menit untuk melengkapi isi daripada makalahnya kita adakan tanya jawab. Oke, dipersilakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Samsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah hadir bersama-sama di forum ilmiah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh pengurus APSI pusat, kemudian Bapak Ibu seluruh pengawas dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada room ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Samsir tadi, bahwa saya adalah pengawas dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Baiklah, saya akan memulai dengan mencoba share yang akan saya tampilkan. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mencoba menampilkan makalah saya, di mana makalah saya ini saya beri judul Pembimbingan Pradalu PG bagi Guru Membuat Bahan Ajar pada Masa COVID-19 di Sekolah Binaan. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa Pradalu PG ini adalah singkatan dari Praktek Daring Luring Video Prezi. Nah, apa yang melatar belakangi saya menulis makalah ini? Yang pertama, mungkin perlu kita lihat latar belakang di sini. Saya melakukan sebuah analisis SWOT dalam hal ini, di mana saya melihat adanya kekuatan ini di sini, strength itu yang menjadi dasar untuk melakukan penulisan ini, bahwa ada kebijakan dari Mendikbud yang berupa surat edaran yang menyatakan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat tentang penyebaran COVID. Bahwa berdasarkan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu, bahwa pembelajaran dilakukan secara daring dan luring, namun pembelajaran dilakukan itu pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini kita temukan weakness-nya, kelemahannya. Nah, pada pembelajaran daring maupun luring ini, siswa melakukan proses belajar dari rumah. Nah, namun dari sejak awal kejadian peristiwa wabah COVID ini, BDR yang dilakukan siswa itu untuk bahan ajar
hanya diberikan guru berupa buku paket dengan tugas-tugas yang diberikan guru lebih cenderung untuk meringkas buku. Nah, dari sini akhirnya ada dampak dari kelemahan yang dijumpai pada proses PDR ini, timbullah ancaman di sini bahwa permasalahan yang timbul dari proses PDR yang dijalankan siswa adalah siswa merasa bosan, kemudian siswa merasa jenuh, siswa mengeluh bahwa materi yang diberikan oleh guru ini tidak dipahami, dan akibatnya sebagian besar siswa tidak mengumpulkan tugas. Nah, hal ini memang saya secara pribadi sebagai pengawas menemukan keluhan-keluhan ini dari instrumen yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa. Jadi apa yang paling utama mereka sampaikan bahwa mereka mengeluh materi itu tidak dipahami, karena memang selama ini pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu dengan menggunakan paket namun didampingi oleh guru. Nah, lalu dari sini, dari kelemahan, dari ancaman yang muncul di sini, sebenarnya kita memiliki peluang, memiliki opportunity, bahwa sebenarnya guru itu memiliki kompetensi. Nah, kompetensi yang dalam hal ini terutama untuk mengembangkan bahan ajar. Nah, sehingga di sini untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari hal-hal yang sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa perlu dilakukan peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan bahan ajar, agar pembelajaran bermakna yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID ya BDR itu bisa memang benar-benar bermakna. Nah, inilah yang menjadi latar belakang penulisan dari makalah ini. Nah, di sini inti dari kegiatan pembimbingan ini bahwa untuk melakukan peningkatan kompetensi guru, maka disinilah dituntut adanya peran kita sebagai pengawas yang membantu guru. Nah, kemudian selanjutnya untuk makalah ini saya memakai model yang pertama di mana di sini bab satunya pendahulu yang di sini pertama saya sampaikan tentang pengertian bahan ajar. Nah, di sini pengertian bahan ajar adalah segala bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam membuat ini tertutup tidak terlihat, membuat kegiatan belajar mengajar itu terlaksana dengan baik. Nah, kemudian bahan ajar itu banyak jenisnya. Jadi ada menurut Rawentri bahwa bahan ajar itu berdasarkan sifat ada jenisnya. Nah, di sini berdasarkan sifatnya itu ada bahan ajar berbasis cetak, ini yang sering kita berikan kepada siswa kita. Kemudian ada bahan ajar yang sifatnya untuk praktek atau proyek. Kemudian ada bahan ajar yang sifatnya berbasiskan teknologi. Dan ada bahan ajar yang digunakan sifatnya untuk keperluan interaksi. Nah, selanjutnya apa sebenarnya fungsi bahan ajar itu? Nah, di sini saya mengambil fungsi bahan ajar itu bagi peserta didik, karena memang bagi guru sendiri memiliki fungsi, namun saya di sini mengambil bahan ajar itu bagi peserta didik. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa fungsi bahan ajar itu. Yang pertama, bahan ajar itu bagi peserta didik itu berfungsi bahwa dengan bahan ajar yang sudah ada, maka peserta didik itu dapat belajar tanpa harus ada pendidik ataupun teman peserta didik yang lain. Kemudian peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang dia kehendaki. Kemudian membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, dan kemudian sebagai pedoman. Nah, dari fungsi bahan ajar itu, kalau kita melihat dari beberapa paparan tersebut, bahwa memang bahan ajar ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik, terutama pada saat peserta didik melakukan proses belajar secara mandiri. Yang dalam hal ini adalah proses belajar dari rumah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, definisi untuk pembimbingan. Nah, di sini pembimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan, mengadakan penyesuaian, dan memecahkan masalah. Lalu dari pembimbingan ini kita mengambil lagi definisi untuk praktik daring dan luring, bahwa di sini disebutkan praktik daring ini adalah praktek yang diartikan untuk kata praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sementara daring adalah akronim dari dalam jaringan yang artinya terhubung melalui jejaring, komputer, internet, dan sebagainya. Sementara luring, akronim dari luar jaringan, keadaan di mana kita tidak terhubung dengan internet ataupun dunia maya.
Kemudian apa itu Freezy? Freezy ini adalah merupakan software atau aplikasi yang berguna untuk membuat media presentasi yang sangat menarik. Dari media presentasi ini dapat menjadi sebuah video. Nah, di sini Freezy itu memiliki misi bahwa mereka memang membuat berbagai ide menjadi lebih menarik. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada aplikasi ini Freezy itu dia menyediakan kanvas untuk kita merancang presentasi kita, ada frame yang bisa digunakan, ada pilihan gambar-gambar yang mau kita pakai, dan bahkan ada huruf-huruf yang akan bisa digunakan untuk menampilkan presentasi kita yang terbaik. Nah, selanjutnya di sini saya memaparkan tentang apa yang harus kita lakukan untuk kegiatan pembimbingan ini. Nah, tuntutan pada masa pandemi. Tuntutan pada masa pandemi ini berarti menuntut bahwa di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus sebagai pengawas kita bertolak dari strategi. Strategi apa yang harus kita kembangkan untuk pembimbingan terhadap guru. Karena memang strategi pembimbingan kita tidak sama pada masa sebelum pandemi COVID ini mewabah. Nah, kemudian dari strategi pembimbingan itu sebenarnya apa yang mau kita tingkatkan? Di sini peningkatan yang paling utama adalah peningkatan motivasi dan kemampuan digital guru. Karena apa? Karena masa pandemi ini kemampuan digital itu sangat dituntut. Nah, namun kemampuan digital itu baru bisa dikembangkan guru kalau guru itu sudah memiliki motivasi. Makanya di sini saya menggunakan kata pembimbingan dalam arti bahwa pembimbingan itu tidak hanya sekedar melatih skill guru, tapi memberi motivasi kepada guru untuk mau merubah cara dia berpikir. Karena memang pada masa pandemi ini tuntutan yang paling utama, kita memang mengharapkan bisa melakukan pengembangan bahan ajar berbasis digital. Nah, sehingga diharapkan dengan pengembangan bahan ajar ini nantinya, bahan ajar itu menjadi sebuah bahan ajar yang menarik, kemudian dipahami oleh siswa. Sehingga akhirnya siswa juga termotivasi untuk belajar. Jadi ini mungkin contoh bagaimana sebuah bahan ajar itu ditampilkan menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, sehingga di sini dari ulasan tersebut maka perlu adanya pengembangan untuk pembimbingan yang kita lakukan. Nah, di mana di sini bahwa kita menginginkan tadi bahwa BDR itu menjadi BDR yang bermakna. Supaya BDR itu menjadi bermakna, maka tugas kita sebagai pengawas, sebagai penjamin mutu sekolah binaan kita, maka pengawas juga harus bertransformasi untuk memilih strategi yang tepat. Pengawas juga harus bertransformasi ke era digital, karena pada masa COVID ini banyak tantangan yang tidak bisa kita hadapi mungkin dengan secara seperti pada masa sebelum wabah COVID. Kemudian guru juga harus melakukan transformasi. Nah, transformasi guru ini memang sangat dipengaruhi oleh transformasi dari pengawas sendiri. Kalau pengawas tidak memberikan contoh, maka di sini guru juga tidak akan melakukan perubahan. Nah, sehingga kita melihat di sini pembimbingan pada masa pandemi ini, pembimbingan dan pelatihan maupun pendampingan yang kita lakukan, itu bisa kita lakukan secara daring, misalnya dengan menggunakan aplikasi untuk pertemuan interaktif melalui audio visual, kemudian bisa juga dengan tatap muka langsung, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi di sini harapannya dari pelatihan dan pembimbingan serta pendampingan yang dilakukan pengawas, maka akan meningkatkan kualitas guru. Nah, jika kualitas guru bisa kita tingkatkan, maka harapan terakhir adalah terjadinya peningkatan kualitas peserta didik. Jadi di sini peran pengawas untuk melatih, membimbing, dan mendampingi guru-guru ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pengembangan model pembimbingan yang tepat. Baiklah Bapak Ibu, terakhir saya memaparkan kesimpulan bahwa kesimpulan peningkatan motivasi guru untuk membuat video pembelajaran pada masa COVID-19 dapat ditingkatkan melalui pembimbingan praktik secara daring dan luring yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Kemudian kemampuan digital guru dapat ditingkatkan dengan membuat video pembelajaran pada masa COVID-19
dengan melakukan praktek langsung baik secara daring maupun luring. Kemudian untuk siswa dapat disimpulkan di sini bahwa kemampuan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran pada masa COVID-19 dapat ditingkatkan melalui bahan ajar yang dibuat oleh guru dengan menggunakan video pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Saya memberikan satu kalimat yang saya berikan kepada guru-guru saya. Jangan pernah takut untuk melakukan perubahan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua untuk kesempurnaan makalah ini, karena memang saya sampai dengan saat ini baru ini saya berani memaparkan tulisan saya, walaupun saya sudah ikut pelatihan dari sejak lama dari grup makalah 5. Barangkali Pak Samsir ini yang bisa saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Barangkali mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Frida, waktunya pas ya, luar biasa. Bapak Ibu semua, di sini Bu Frida sudah memberikan praktek ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa praktek daring dan luring dengan video Prezi, Pradalu Fizi, ini dapat meningkatkan motivasi guru, kemampuan guru, dan kemampuan peserta didik. Bapak Ibu semua, mungkin banyak hal yang perlu kita gali lagi dari paparan yang disampaikan maka kami membuka melalui chat orang tua maupun peserta didik serta semacam beban psikologis juga sampaikan ke dari pihak sekolah belum membuat mereka gembira atau belum membuat mereka siap untuk menerima materi-materi tersebut. Video Pridi ya, Pradalu Pridi, sehingga hal yang menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran daring maupun luring bisa teratasi. Oke, sudah ada di sini Bu Sariem. Oh, hilang lagi ya. Halo Bu Sariem. Ya, coba dibuka dulu Bu videonya. Dibuka mikrofonnya dulu. Halo Bu Sariem. Pak. Oke, sudah terbuka Bu. Bu Sariem. Ini Mas dari Sulawesi Barat ya. Itu kayaknya mikrofonnya masih tutup. Ini ketutup dua-duanya nih, mic-nya sama videonya ketutup. Hujan, Pak. Di Coba sini lagi hujan. Oh, gitu. Ya. Oke, Nick. Suara saya dengar, Bu? Dengar, Pak. Oh, hilang lagi. Dengar ya. Ya, silakan, Bu. Halo? Halo, Assalamualaikum. Salam. Nah, Bu Fida, makasih Bu atas kesempatannya. Pak Samsir, mohon maaf, mungkin bisa di stop share dulu kali ya. Bu, bermasalah ya. Boleh, boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu Pak Amzal. Halo Pak Amzal. Pak Halo, Amzal, Pak Samsir. Pak. Oh ya, silakan Pak. Lanjut. Pertama, terima kasih atas kesempatannya. Selamat untuk Ibu Frida yang sudah selesai pemaparan kalahnya. Luar biasa. Yang saya mau tanyakan, berapa lama proses Ibu melakukan kegiatan ini, Bu? Kemudian
apakah Ibu kerja sendiri atau ada tim lain yang membantu dalam pembuatan video itu tadi. Demikian saja, terima kasih Bu. Oke, Pak Amdal. Ya, Pak Amdal dari mana Pak? Dari Muko-Muko Bengkulu Pak Samsir. Oh, betul ya. Terima kasih Pak Amdal ya Bu Prida. Berapa lama proses kegiatan ini Bu lakukan? Yang kedua, apakah Ibu kerja sendiri atau ada tim ya, tim yang mendukung kegiatan yang dilakukan? Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak Samsir. Baik Pak Amjal, memang dalam makalah ini saya tidak memaparkan hal yang sudah saya lakukan. Karena seperti yang kita pahami bersama bahwa ini masih merupakan ide atau gagasan kita. Namun perlu saya sampaikan bahwa hal ini sudah saya laksanakan dan akan saya rencanakan untuk saya lanjutkan apakah ke best practice atau karya inovatif. Nah, jadi ini sudah saya lakukan Pak. Yang pertama sekali saya melakukan secara daring, di mana di sini saya mengundang 2 sekolah binaan saya dengan memberikan link. Mereka itu ikut dalam Zoom. Itu kegiatannya dari mulai jam 2 siang, itu saya mulai Pak, sampai hampir jam 5. Di situ saya mencoba mempraktekkan kepada guru, saya meminta guru untuk mempraktekkan bagaimana membuat video Prezi ini. Jadi pada saat itu guru-guru itu diarahkan, dibimbing Pak, bagaimana mendownload aplikasi ini, dan itu langsung saya sendiri yang membimbing. Nah, sepertinya memang banyak kendala yang saya temukan itu Pak. Nah, kemudian setelah kita melakukan pertemuan lewat Zoom itu, lalu saya melakukan setelah kira-kira beberapa hari setelah Zoom itu, saya melakukan langsung tatap muka ke sekolah, tapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, kemudian mengefisienkan waktu tatap muka dengan guru-guru saya, di mana pada saat itu harapan saya memang guru-guru saya sudah mendownload aplikasi ini dan hanya tinggal mempraktekkan bagaimana membuat video itu. Karena memang proses dalam menggunakan aplikasi ini, saya melihat guru-guru saya itu banyak kendala ketika mendownload. Karena mereka itu kebanyakan emailnya Pak, walaupun sudah diingatkan, emailnya tetap harus ada, passwordnya jangan lupa, tapi itu menjadi kendala. Nah, dalam pembimbingan tatap muka itu saya melakukan lebih kurang 2 jam lebih, Pak. Saya melakukan pembimbingan itu. Jadi memang tidak semua guru bisa langsung kita buat jadi pinter semua. Pada beberapa guru yang sudah mampu membuat, otomatis mereka akan bisa mengajarkan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak, bahwa saya sudah melakukan praktek secara daring, meminta guru-guru saya praktek langsung. Kemudian yang kedua, melakukan praktek dengan pembimbingan secara tatap muka. Mungkin itu Pak Anzal yang bisa saya sampaikan. Pak Hamzil. Ya, Pak Hamzal. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan atau belum jelas nih? Oke, dari Pak Hamzal ini sudah dilakukan oleh Bu Prida, ya, tapi apakah ini nanti akan disempurnakan lagi melalui kegiatan best practice? Ya, kemudian juga ini dikerjakan sendiri Bu ya. Oke, Pak Hamzah, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan penanya yang kedua, Bu Kusti. Ya, Bu Kusti, silakan dibuka mikrofonnya, Bu. Buka mikrofon sama videonya. Halo, Bu Kusti. Iya, terima kasih. Ya, silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Iya, Bu Frida. Waalaikumsalam, Bu. Iya, terima kasih. Saya kebetulan ini hampir sama ya Bu, saya sedang melakukan tahapan itu, tetapi barangkali ini bisa menjadi saya kalau katakan menimba ilmu ya Ibu. Kalau kendala yang saya hadapi, barangkali Ibu juga mengatasinya bagaimana, mungkin ada kendala yang sama. Karena saya kebetulan kan di daerah pegunungan ini, walaupun di Jawa, tapi di pegunungan. Kemudian setelah saya analisa dari beberapa guru di setiap sekolahnya itu ada
1-2 guru di setiap sekolah itu ada yang 0 sama sekali tidak pernah menyentuh laptop, hampir gitu. Jadi membuka saja tidak bisa. Lah itu untuk mengatasi hal yang seperti itu, barangkali saya ini lagi membimbing, bahkan sampai saya suruh ke rumah orangnya untuk belajar, untuk saya ajari laptop dari membuka, begitu Ibu. Jadi saya memang beberapa teman sudah ada yang buat video walaupun sederhana, tetapi bahkan sudah ada yang lebih baik lagi, ngoten. Tapi ini untuk mengatasi kendala yang seperti itu, mohon barangkali yang Ibu lakukan seperti apa bisa menjadi saya mungkin bisa menjadi tukar kawruh cara memiliki itu jadi tukar pengalaman. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Kusti ini mengatasi kendala, apakah tidak ada kendala di tempat Bu ngomong ada di tadi Bu Frida. Silakan. Baik, terima kasih Mas Samsir. Bu Kusti, memang seperti yang Ibu sampaikan, pasti ada kendala dari kegiatan ini. Nah, memang untuk sekolah binaan saya, Ibu, ya memang alhamdulillahnya pada umumnya guru-guru itu memang sudah menggunakan laptop. Nah, jadi saya memang untuk dalam hal ketidakmampuan menggunakan laptop itu memang tidak saya hadapi. Nah, namun keahlian dalam menggunakan laptop itu mungkin dalam tahap belajar mereka sudah bisa. Jadi dalam hal ini, Bu, memang tidak sama kemampuan guru. Tidak sama kemampuan guru dalam ini saya meminta tolong kepada guru yang lebih mampu. Jadi contohnya seperti ini, Bu. Ketika saya melakukan pertemuan secara daring, itu banyak, saya kan meminta mereka mengisi di Google Form itu tanggapan. Nah, itu hampir sebagian besar dari mereka itu meminta, Bu, nggak usah daring lah, Bu, luring aja, Bu, tatap muka aja, Bu. Karena memang rasanya pakai laptop secara secara daring dengan Ibu nggak jelas, nggak puas. Enaknya langsung tatap muka. Nah, ketika tatap muka itulah di situ Ibu, kita mungkin memang pembimbingannya lebih capek memang Ibu, memang lebih capek apalagi kalau memang guru itu sama sekali tidak pernah menyentuh laptop. Nah, jadi Ibu sebenarnya kalau Ibu ingin menerapkan guru-guru Ibu bisa membuat video, dasar yang utama mereka memang harus terbiasa dulu menggunakan laptop. Karena kalau tidak Ibu, mungkin mereka hanya cuma bisa mengandalkan membuat video barangkali melalui HP. Mungkin lebih mudah barangkali guru-guru apa IoT, ayo. jadi barangkali Ibu baiklah Ibu, barangkali kalau memang guru-guru Ibu kendalanya tidak menguasai laptop, bisa Ibu alihkan guru-guru itu menggunakan HP. Namun saya sarankan kalau Ibu bisa punya waktu, tolonglah guru-guru kita itu untuk bisa dilatih bagaimana menggunakan laptop walaupun tidak sampai ahli sekali. Mungkin itu Bu Kusti yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Samsir. Oke, Bu Kusti sudah jelas ya apa yang dilakukan oleh Bu Frida dalam mengatasi. Mungkin kendalanya tidak sama, namun masing-masing tetap memiliki kendala di lapangan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan yang ke berikutnya. Bu Elni, pengawas SMA Padang. Halo Bu Elni. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kedengaran Pak. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bu Tengku Frida. Saya ingin menanggapi tampilan dari Ibu Frida. Bisakah Ibu berikan contoh satu video prezi yang sudah Ibu hasilkan terkait dengan yang sudah Ibu bimbing pada gurunya, Bu? Yang sudah Ibu berikan kepada Ibu gurunya, guru binaannya. Satu contoh video prezi yang sudah Ibu hasilkan dari bimbingan dengan guru binaannya. Terima kasih Bu Frida. Baik Pak Samsir.
Mungkin ini Bu Elni ya, video yang dibuat oleh guru Bu mungkin Elni, maksud Bu satu Elni aja ya. 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 Jadi, Nah, gimana Bu Frida? Ini ditantang. Dari hasil pembimbingan pendampingan yang dilakukan. baik, Ya, silakan Bu. baik Bapak Ibu. Jadi video-video yang sudah dibuat oleh guru saya itu dikirimkan ke saya melalui link Ibu. Nah, kalau memang diizinkan membuka, saya buka di sini Pak, boleh? Atau linknya aja saya berikan ke Bu Elni dari gimana Pak? Boleh dibuka di sini Bu, mungkin yang lain pengen lihat juga. Bentar ya Pak. Oke ya, ya. Oke Bapak Ibu sambil menunggu ya, silakan nanti bersiap-siap untuk pertanyaannya karena waktu masih ada sekitar 10 menit lagi. Nah. Saya memantau juga Bapak Ibu video tampilan Bapak Ibu apa masih bergerak atau tidak bergerak. Tapi masih banyak bergerak nih. Oke Bu, di sana sinyalnya gimana Bu? Ya Pak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang. Oke. Bentar ya Pak. Oke, enggak usah lama-lama, sebentar ini tampilnya yang penting udah nampak hasilnya. Nah ini Bu, contohnya guru saya. Cukup Pak Samsir. Cukup Bu, nanti gini aja Bu, Ibu masukkan dia video ini cek. Atau taruh di grup aja Bu, mungkin yang lain Oke, juga akan oke Bu. ya. Terima kasih banyak Bu Tengku Frida. Iya Bu Eni. Jadi itu beberapa guru saya minta mengirimkan linknya kepada saya. Alhamdulillah itu sudah ada beberapa yang mengirimkan. Oke Bu, ini pengawas Padang. Oke ya, udah kelihatan tadi, nanti bisa dilihat lagi nanti di grup, mungkin akan di share sama Bu Frida. Kita lanjut Bapak Ibu, penanya berikutnya waktu masih ada, Pak Suprianto Balikpapan. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Suprianto. Ibu Tengku Frida, jadi saya terinspirasi paparan dari Ibu karena dalam masa COVID-19 ini harus banyak hal-hal transformasi, terutama diawali dari pengawas sendiri. Ibu sudah melakukan ini, jadi akan menjadikan penyemangat bagi kami Bu yang ada di Balikpapan, karena hal itu kami pun belum melakukan seperti itu. Karena kami menyadari untuk pembuatan video ini untuk pemateri, terutama pengawas itu dalam pendampingan maupun melatih BIMLAT, itu harus menguasai materi dulu. Kemudian hal itu sudah tidak kami pungkiri, namun kami pun memberikan semangat dengan melibatkan tim, Bu. Jadi kami ada kekurangan, namun tidak kami tampakkan di dalam forum MGMP, namun kami ada teman-teman guru dalam forum MGMP itu yang mempunyai kelebihan, kemampuan, akhirnya kami terapkan di dalam tutor sebaya. Jadi apa yang kita harapkan dengan keberadaan ini bisa terwujud. Kalau pertanyaannya Bu, dari 2 sekolah binaan Ibu yang disampaikan tentang tutorial pembuatan video, kalau di presentasi kemampuan gurunya berapa Bu? Terima kasih Bu. Ya.
Baik, Pak. Ya, silakan Bu. Jadi terima kasih Pak Suprianto. Apa yang Bapak sampaikan memang benar bahwa kita pengawas memang sangat sangat jauh ketinggalan Pak Iya, rasanya betul. kalau melihat guru-guru kita sudah banyak yang mampu. Nah, namun saya pribadi mencoba belajar Pak. Artinya walaupun Sama-sama, saya belajar kepada guru yang lebih mampu, namun ketika menjumpai guru yang kurang mampu, saya menjadi pembimbingnya begitu Pak, dengan harapan bahwa dia berpikir oh pengawas saja yang sudah tua mau belajar gitu ya Pak ya. Itu Belum tua kok, saya, Bu. Pak. Sudah Pak, sedangkan kalau sudah 50 lebih Pak sudah termasuk tua Pak, sudah punya cucu lagi. Baik Pak. Jadi kalau saya lihat dua sekolah binaan saya ini Pak, persentase keberhasilan masing-masing itu beda Pak. Justru ada sekolah binaan saya itu, memang saya sengaja memilih sekolah binaan itu yang letaknya tidak dekat dengan pusat kota. Jadi ada sekolah yang satu remote ya, Pak, letaknya agak jauh. ke gunung. Iya Pak, benar. Yang satu lagi dekat ke pesisir pantai gitu Pak ya. Nah sengaja mereka saya tempuh ke sana karena memang saya yakin mereka mungkin barangkali motivasinya untuk berbuat itu kurang karena tidak melihat rekan-rekan di sekitar mereka berbuat Pak. Nah jadi kalau justru yang saya lihat lebih bagus itu guru-gurunya membuat video itu di sekolah yang dekat gunung itu Pak. Mereka hampir 80%. Jadi ada sekitar 20 guru, hampir 80% guru-gurunya itu membuat video itu Pak, walaupun dengan sangat sederhana, walaupun ada yang tidak punya laptop, tapi minjam laptop kawan sudah mencoba Pak. Nah, sementara yang satu lagi itu masih, ya Pak benar. Jadi memang motivasi guru itu kembali lagi Pak, tidak sama, tapi saya terus Pak, setelah pembimbingan saya terus mengingatkan, Ibu, saya mau buat laporan, mana videonya, tolong kirim link. Jadi lebih proaktif kita Pak, karena kalau kita diam, ya guru-guru pun akhirnya diam Pak, seperti tidak ada tuntutan setelah kegiatan ini, nah seperti itu Pak. Jadi memang kalau kita memang mau membuat guru kita memang bekerja Pak, sepertinya memang pengawasnya harus lebih aktif barangkali. Tapi saya yakin di Balikpapan pun banyak pengawas-pengawas hebat, dan kalau kami di Aceh pun juga mungkin juga hebat-hebat, semua di seluruh Indonesia itu hebat, tinggal mungkin waktu, kesempatan, kemauan, semua itu yang mempengaruhi Pak Suprianto. Barangkali itu Pak ya, jadi capaian sekolah saya persentasenya itu tidak sama, ada yang 80%, sementara yang satu sekolah lagi 40% Pak. Jadi karakter gurunya juga mempengaruhi untuk kemauan membuat video itu. Mungkin itu Pak Suprianto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali Ibu Tengku Frida. Ya. Oke Pak Suprianto, jelas ya? Jelas Pak. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Kita kasih kesempatan karena waktunya sudah hampir habis. Ya, ini luar biasa Bu Frida nih, kalau mau nanti kita gali terus nih, banyak hal-hal yang terkait dari kegiatan yang dilakukan yang belum terungkap barangkali. Bu Mariam, Sulawesi Barat. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu Frida sudah memaparkan makalahnya dengan baik sekali. Yang pertama Bu Frida, mungkin ini hanya sharing. Saya ingin tanya langsung kepada Bu Frida bahwa tadi kalau tidak salah pembimbingannya itu tatap muka ya Bu ya? Ada tatap muka, ada daring. Ada tatap muka, ada daring ya Bu ya? Kalau saya melihat ya, dari jadi pembimbingan Ibu tadi ada daring dan tatap muka. Tapi kalau saya membaca dari judul itu dalu berarti daring dan luring. Maaf Ibu ya, saya ingin kita sepakat di sini, kita sepaham apakah memang luring itu sama dengan tatap muka. Karena yang saya pahami selama ini luring itu berbeda dengan tatap muka, tapi saya tidak paham kalau memang ada persepsi Ibu yang bisa menjelaskan bahwa tatap muka itu sama dengan luring. Lalu yang berikutnya Ibu, ini kan judulnya pembimbingan. Setahu saya kalau yang namanya pembimbingan, apakah itu sama Ibu dengan tupoksi kita yaitu BIMLAT? Ya Bu ya, pembimbingan sama BIMLAT, apakah itu sama? Kalau memang itu sama, berarti BIMLAT itu berarti kan otomatis Ibu akan menyusun yang namanya rencananya.
berarti Ibu pasti membuat RPB ya, Bu, kalau tidak salah itu RPB kalau untuk Dimlat. Rencana pembimbingan. Jadi antara lain kan ada RPA, ada RPM, ada RPB. Nah, kalau memang ada, bisa tidak Ibu memperlihatkan bagaimana RPB yang Ibu sudah buat dalam rangka pembimbingan ini. Kemudian Ibu, ini kan Ibu tadi membimbing di 2 sekolah. Kalau cuma 2 sekolah berarti Ibu termasuk kategori guru pengawas mata pelajaran ya Bu ya? Enggak, pengawas pembina itu. Oh, Pengawas satuan pendidikan. Satuan pendidikan berarti Ibu punya sekolah binaan minimal 7 ya Bu? 7, benar. 7, tapi pembimbingan ini dilaksanakan baru pada sebatas 2 sekolah itu. Nah, saya ingin menanyakan alasannya ke Ibu. Mengapa Ibu memilih 2 sekolah binaan itu dari 7 sekolah? Apakah ada ciri tersendiri karakteristik dari 2 sekolah itu? Terima kasih Bu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Bu Frida jawab ya. Mungkin saya ini dulu karena waktu yang sangat terbatas. Masalah daring, luring, kemudian masalah pembimbingan dan pembelajaran nanti biar dibahas di terakhir saja Bu. Biar nanti ada yang pengulas saja karena ini menyamakan persepsi pada semua peserta. Namun yang mungkin yang perlu Ibu soroti adalah satu hal yang tadi kan ada 7 sekolah binaan Ibu ya. Nah, kenapa Ibu milih yang 2 saja? Mungkin itu yang lebih fokus Ibu bahas dalam forum ini. Izin dari Ibu Maryam ya. Ya silakan Bu. Baik, baik Bu Maryam. Jadi yang sudah disampaikan Pak Samsir tadi tidak saya jawab ya Bu. Kenapa dari 7 sekolah ini? Kenapa 2 sekolah ini yang saya pilih? Sekolah binaan saya yang 2 ini Ibu seperti saya sampaikan tadi letaknya agak jauh Ibu ya. Nah sehingga mereka itu memang untuk kemampuan untuk mengakses IT misalnya kita bilang itu agak sulit. Satu, artinya mereka tidak terbiasa dulunya Ibu tidak terbiasa menggunakan laptop, tidak terbiasa mengajar dengan menggunakan IT. Jadi saya kepingin guru-guru itu yang pertama, kepingin guru-guru itu duluan yang saya sentuh karena sekolah-sekolah saya yang lain itu Ibu letaknya di dekat ibu kota kabupaten. Jadi sehingga guru-guru yang dekat ibu kota kabupaten ini mereka sangat sering mendapat masukan dari teman-teman yang di sekitarnya karena sekolah-sekolah yang dekat kabupaten itu cenderung lebih berpacu Ibu. Oh ini sekolah yang ini kalau nggak kita ajak sepertinya mereka nanti jadi lalai. Sementara sekolah-sekolah yang dekat dengan ibu kota kabupaten itu mereka sudah mengerjakan video-video yang lebih canggih yang pakai Filmora, pakai KineMaster, semua sudah mereka buat Ibu. Kok belum ada ya tindakan dari mereka, bahkan ketika ada dari Aceh Tamiang itu membuat sebuah aplikasi namanya aplikasi Tamiang Pandai, di mana aplikasi itu berisi bahan ajar berupa video. Nah 2 sekolah saya ini hanya sebagian kecil gurunya yang terlibat ikut mengisi aplikasi ini. Jadi makanya sekolah itu menjadi sasaran saya dan guru saya semua pada umumnya bagus-bagus. Alhamdulillah Ibu. Jadi untuk ini pemilihan saya karena memang mereka letaknya jauh. Sekolah itu jadi mungkin untuk informasi juga mereka agak lama menerima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Maryam. Mudah-mudahan dari sini. Terima kasih Bu. Oke ya, terima kasih semua. Waktu sudah hampir habis, sudah bukan habis lagi, sudah lewat. Silakan closing statement-nya Bu Frida. Baik. Terima kasih Pak Samsir, Bapak Ibu semua, mungkin yang ingin saya sampaikan pada makalah saya ini bahwa intinya sebagai seorang pengawas saya secara pribadi harus berupaya melakukan pengembangan model pembimbingan terhadap sekolah binaan saya. Dalam arti pembimbingan itu sudah menuju ke arah era yang kita harapkan yang paling utama adalah mengembangkan untuk melakukan itu. Harapan terakhir memang guru itu Ibu kalau tidak ada motivasi dari kita, motivasi dari kepala sekolah,
mungkin mereka agak lebih lama melakukan sesuatu. Tapi kalau sering kita ingatkan, sering kita bimbing, insya Allah mudah-mudahan mereka akan termotivasi. Barangkali sebelum saya akhiri Pak Samsir, karena di Aceh Tamiang ini penduduknya juga suku Melayu kebanyakan, jadi sering berpantun. Boleh. Saya mohon berpantun ya Pak Samsir ya. Ya, silakan. Makan ikan bersama nasi. Ikan ditutup di bawah tudung saji. Kalau bukan karena apsi, tidak akan berani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Mantap, Bu. Sukses. Tidak, itu muncul ke permukaan ini. Bapak Ibu semua, dari kegiatan yang dilakukan Bu Friza ini memang sangat jeli ya. Dengan demikian dia memberikan kegiatan yang sangat tepat ya, pendampingan sangat tepat sehingga memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang telah berani beliau paparkan pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Amzal, Bu Kusti, Bu Elni, Pak Saprianto, Bu Mariam yang telah aktif bertanya pada forum sesi pertama ini. Oke Bapak Ibu semua, cukup ya sampai di sini kegiatan paparan pertama yang disampaikan oleh Bu Frida tadi. Saya sebagai moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu semua kalau ada hal yang tidak pantas. Kemudian ada pertanyaan yang belum pas, saya uraikan dan sampai kita berbicara tadi sama mungkin dimaafkan. Oke Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada Bu Lili.